the clouds, and I'm not coming down. I used to swim, now I'm ready to sink. I wanna give you what I cannot do. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak ibu semua. Alhamdulillah pagi ini kita masih dalam keadaan sehat. Di pagi ini kita sudah sampai di PB5 ya. Jadi ibu akan mengulang kembali pembelajaran apa saja yang sudah dipelajari, tetapi ini yang di PB5 kita akan fokus ke kerjasama ASEAN. Kerjasama ASEAN itu yang kita pelajari itu ada 4 ya. Kita ingat kembali ada 4. Yang pertama di bidang sosial kebudayaan, kemudian yang kedua di bidang pendidikan, yang ketiga di bidang politik dan keamanan, dan yang terakhir di bidang ekonomi ya. Jadi ada 4, ingat ya. Baiklah, kita mulai dari kerjasama ASEAN di bidang sosial kebudayaan ya. Yang pertama yaitu dibentuknya organisasi ASEAN MPI. Nah, ASEAN MPI ini bertujuan untuk memantau kuantitas dari warga miskin dan bagaimana solusinya. Jadi bagaimana caranya supaya negara ASEAN itu bebas dari kemiskinan. Kemudian yang kedua ada ASEAN ILO ya, yang dibuat dengan tujuan untuk melindungi hak-hak buruh, karena setiap warga negara itu kan ada yang bekerjanya menjadi buruh. Nah, buruh itu harus dilindungi hak-haknya ya. Kemudian yang ketiga ada APCC ya, itu yang bertujuan untuk memanajemen bencana alam yang ada di ASEAN. Jadi kalau ada bencana alam yang terjadi di ASEAN itu akan ditanggulangi dan dimanajemen oleh APCC. Yang kedua itu adalah kerjasama di bidang politik dan keamanan ya. Dibentuk juga organisasi yang pertama yaitu ZOPFAN ya, ZOPFAN, yaitu Zone of Peace, Freedom and Neutrality, yang bertujuan untuk membentuk kawasan ASEAN negara itu menjadi kawasan yang damai ya. Dan ini didasarkan oleh Deklarasi Kuala Lumpur pada tanggal 27 November 1971. Kemudian yang kedua ada juga perjanjian persahabatan ya, yang dilakukan di Bali pada tanggal 24 Februari 1976. Dan contoh yang ketiga yaitu ada juga perjanjian kawasan bebas nuklir. Jadi negara ASEAN ini tidak memperbolehkan dengan adanya nuklir ya, baik itu pembuatannya ataupun juga dengan pemanfaatannya ya. Itu didasarkan oleh perjanjiannya pada tanggal 15 Desember 1997. Untuk bidang pendidikan dibentuk organisasi SEAMEO atau SEAMEO ya pada tanggal 30 November 1965. Kemudian juga dibentuk ASCOE pada tanggal 26 sampai 27 September 2001. Dan yang terakhir juga dibentuk AUN ya, ASEAN University Network ya. Nah, SEAMEO, ASCOE dan AUN itu memiliki tujuan ya. Jadi di bidang pendidikan itu mereka melakukan kerjasama dengan organisasi tersebut. Dan contohnya bentuknya itu apa saja? Yang pertama melakukan pertukaran pelajar ya, adanya pertukaran pelajar ataupun mahasiswa antar negara Asia Tenggara. Kemudian adanya pemberantasan buta huruf. Jadi diharapkan seluruh warga negara atau seluruh masyarakat ASEAN Tenggara itu semuanya udah bisa membaca. Kemudian yang ketiga pertukaran acara program televisi ASEAN. Kemudian yang keempat ada mengadakan Kongres Pemuda ASEAN, dan yang terakhir ada Festival Lagu ASEAN. Itu contoh-contohnya ya nak ya.
Dan yang terakhir yaitu kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Nah, coba kita ingat kembali bahwa tujuan ASEAN itu di bidang ekonomi yang pertamanya itu adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi di Asia. Kemudian yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional ASEAN Tenggara. Dan yang ketiga, meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN ya. Nah, untuk kerjasama di bidang ekonomi ada organisasinya juga yang dibuat. Yang pertama AFTA ya. AFTA itu bertujuan menjadikan kawasan Asia Tenggara menjadi tempat produksi kelas dunia sehingga produk-produk dapat bersaing di pasar global, dan dengan adanya produk tersebut ASEAN ini terbebas dari kemiskinan. Kemudian ada juga MEA ya, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Tujuannya juga sama. Jadi mengentaskan masyarakat Asia Tenggara ini dari kemiskinan ya. Caranya dengan apa ya? Dengan memasarkan produk-produk yang ada di Asia Tenggara. Yang produknya seperti apa ya? Macam-macam. Jadi banyak sekali produk yang ada di Asia Tenggara ya. Nah, kerjasamanya di bidang ekonomi ini itu ada banyak caranya. Yang pertama misalnya mempromosikan produk bisnis ASEAN. Jadi setiap negara itu punya produk-produk unggulan ya. Kemudian berusaha yang kedua, kita membuat cadangan makanan terutama beras, karena makanan pokok dari masyarakat Asia Tenggara ini yaitu beras. Jadi sebisa mungkin kita memasok makanan terutama beras ya. Jadi kita membuat cadangan-cadangan, membuat lumbung-lumbung. Kemudian yang ketiga, membangun proyek-proyek industri ASEAN seperti pabrik pupuk ya. Nah, ada juga pabrik superfosfat ya. Jadi ada banyak bentuk kerjasama membuat pabrik ya. Ada pabrik pupuk di Aceh, kemudian ada pabrik pupuk urea di Malaysia, kemudian ada pabrik industri tembaga di Filipina, ada juga pabrik yang memproduksi vaksin di Singapura, dan yang terakhir ini juga ada juga pabrik yang memproduksi abu soda di Thailand ya. Jadi itu salah satunya ya, bentuk-bentuk pabrik-pabrik yang dibuat di negara ASEAN. Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today.